Kitab yang mau saya baca, salah satu kitab Wali Allah, Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau menulis kitab tentang halatu ahli tahqiq ma'allah, kondisi kekasih-kekasihnya yang disebut ahli hakikat, mereka yang kolbunya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menariknya kitab beliau ini ditulis pakai menyebutkan silsilah sanad hadis. Ternyata beliau ini zuriat Nabi SAW, ini yang lagi rame sekarang ini ya. Jalurnya cuma bukan jalur yang ditulis, yang dipakai oleh Rabithah Alawiyah, jalur Ba'alawi. Jadi beliau ini jalurnya melalui As-Sayyid Ali Ar-Ridha, dari ayahnya Musa Al-Qazim, dari Ja'far Shadiq sampai kepada Rasulullah SAW. Jalur ini juga jalur yang dipakai merupakan nasab sebagian Wali Songo. Jadi Wali Songo ada yang melalui Musa Al-Qazim. Ya. Kalau yang lain mungkin jalur yang lain. Nah, maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab, saran kami Al-Fakir, kalau pantas didengar, Wali Songo dan zuriatnya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Rabithah Alawiyah pun juga zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat Nabi ini, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apa akhlak Nabi? La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini. Janganlah saling iri dengki. Janganlah tabaghadu, saling menyulut kemarahan atau memancing marah atau jadi provokator orang marah. Sekarang bikin marah orang gampang Pak Kiai. Kalau dulu orangnya didatangi. Kalau sekarang cukup buat channel di YouTube. Ngomong di YouTube. La tabaghadu. Jangan menyulut kemarahan orang. Wala tadabaru. Ini wala tadabaru, jangan saling membuang muka. Apa kata Sidi Ahmad Rifai, zuriat Nabi SAW? Nama beliau juga gak tertulis di Rabithah Alawiyah. Dan zuriatnya banyak. Saya ketemu di Banjar, ketemu di Bandung. Dan mereka gak marah namanya gak ditulis di Rabithah Alawiyah. Wajar kan, bukan Alawi. Ya. Apa kata beliau? Wali Qutub di zamannya, la tahasadu, jangan saling iri dengki. Kenapa kata beliau? Al-hasadu, sifat hasad itu sifatnya iblis. Minasyaitan. Iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Maka orang yang iri dengki, apakah urusan jabatan, popularitas, termasuk nasab. Ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblisiah. Orang yang hasad bukan iblis, bukan setan, tapi dia kerasukan sifat iblis. Saya berbaik sangka, orang yang berdarah-darah baginda di tubuhnya, insya Allah tidak beriri dengki. Amin. Ya, tunjukkan kepada kami akhlak ini. Saya kalau pernah berbicara masalah nasab, jika ada yang tersinggung, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Kita udah gak mau lagi bicara itu. Kita sekarang bicara nasab itu akhlaknya. Lalu kata beliau, wala tabaghadu, jangan saling menyulut kemarahan. Kenapa? Yang suka marah-marah itu as-sibaiyah minal hayawan. Itu yang buas dari kalangan hewan. Maka orang yang suka ngomong ngamuk, suka marah-marah,
Ya, kalau kita begitu, mungkin kita bukan hewan buas, tapi kita kerasukan sifat hewan buas. Maka jika di rumah marah-marah, segera kita minta maaf. Ya, ini tadi berangkat ke sini ada yang marah-marah nggak? Kalau ya nanti pulang minta maaf. Ya, oh gengsi minta maaf. Nah, itu juga bagian daripada mengusir sifat-sifat iblis di badan. Iblis tuh gengsi. Gengsi loh, aku pertama dicipta, lebih dulu dicipta dari Adam, kenapa aku yang sujud kepada Adam? Kenapa aku merendah kepada Adam? Udah meninggal Nabi Adam, udah meninggal para nabi, ketemu Nabi Musa. Iblis ternyata pikiran mau tobat tuh, iblisnya mau tobat. Hah? Ada yang nggak mau tobat di sini? Ada yang nggak sadar dia salah? Berarti dia lebih dahsyat daripada Apa kata iblis? Ini hadis sahih di Sahih Bukhari. Musa, aku mau tobat. Nah, kira-kira gitu. Aku mau tobat gimana caranya? Oh kata Musa gampang, sini aku ajarin. Nih aku bawa ke suatu tempat, dibawalah oleh Nabi Musa ke suatu tempat. Ternyata ada satu gudukan tanah panjang. Kata Sayyidina Musa, no yang gudukan panjang tuh. Nabi Musa itu setinggi pohon kelapa Bapak Ibu. Ya. Berapa meter? Ya mungkin 30 meter kali atau wallahu alam. Kalau di hadis itu disebutkan salasun, ya, 30. Wallahu alam itu apakah menunjukkan banyak atau besar gitu ya. Coba bayangin sekarang ada orang setinggi kelapa. Kita sebutnya apa? Rak. Oh jadi ternyata biawa yang dulu disebut orang dinosaurus itu ya. Ternyata itu biawa. Biawanya tapi gede ya. Sayyidina Musa mengatakan, Iblis, kuburan kakekku. Katanya mau tobat. Perintah Allah kepadamu apa? Sujudlah. Yang mau sujud siapa? Semua malaikat kecuali iblis. Maka sifat sujud itu sifatul malaikah. Sifat para malaikat. Ketika iblis disuruh sujud dan dia nggak mau sujud, dia batal pangkat kemalaikatannya. Jadi malaikat itu ada pangkat, ada malaikat itu jenis. Sama, syaitan itu ada yang pangkat, ada yang jenis. Kalau setannya pangkat itu manusia yang kerjanya nyuruh orang jahat. Ya'muru bil fahsya. Itu manusia, syayatinul jinni wal. Jadi adakah setan manusia? Sama, adakah jin malaikat? Itulah dulu Azazil itu. Ya. Maka disebut di dalam Al-Quran dan ini diperkuat oleh para imam-imam ahli tafsir. Sebagian mereka percaya dulu Azazil alias iblis itu pernah berpangkat malaikat. Kapan dipecat? Ketika tidak mau sujud. Di dalam diri kita ini ada sifat malaikat. Kalau nggak mau sujud, nggak mau merendah, maka berarti sudah dipecat. Ya, nggak mau kan? Dipecatnya apa? Ya nggak mau sujud, sukanya marah-marah, pangkatnya turun menjadi sibaiyah, hewan buas, sukanya marah-marah, tersinggungan, ngamuk-ngamuk. Mau begitu? Ya, namanya kita manusia pasti pernah salah. Kalau pernah begitu, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf. Iblis mau gak sujud? Apa kata iblis? Dia hidup pun aku gak mau sujud, apalagi do bau tanah. Egonya 2 kali. Akhirnya iblis gagal taubat. Karena ego. Ini hati-hati. Ya. Karena merasa dirinya sesuatu. Semoga kita yang hadir ini, Allah bersihkan dari sifat-sifat buas, sifat-sifat emosi, dan sifat-sifat iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin.
Jadi la tahasadu, jangan kamu bersifat seperti iblis. Apa sifat iblis tadi? Wala tabaghadu, jangan kamu bersifat seperti binatang buas, suka ngamuk-ngamuk. Masih ada yang ngelempar-ngelempar piring? Ada yang lemarinya udah pecah? Mungkin pernah semua ngalami. Mau dia santri, mau dia kiai, mau orang awam, mau PNS, mau pegawai swasta, mau petani, mau pedagang, sama. Tapi kalau ustadz biasanya ngelempar dalil, mecahin hati orang. Itu lebih gawat daripada mecahin piring. Kalau piring paling piringnya rusak, kalau mecahin muka orang, na'udzubillah min, ya, bikin karakter orang malu. Hebatnya ustadz itu ya. Ngancurin karakter orang. Tuduh aja sesat orang lain. Selesai itu. Maka ciri-ciri kiai yang kurang tulus, dia nasehatin orang depan orang lain. Tapi ciri-ciri kiai yang tulus mendidik, dia mendidik orang dengan cara yang tepat. Anzilun nas manazilahum. Ya. Hadis yang mau kita baca bukan hadis itu aja, ya.